Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali bersama saya Muhammad Irfan. Kali ini kita akan belajar mengenai pengumpulan data kualitatif. Masih di seri belajar penelitian kualitatif. Oke, terima kasih. Tentu kalian ketika mau melakukan penelitian ya, baik kualitatif ataupun kuantitatif, itu akan melakukan pengumpulan data. Ini menjadi hal yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Berbedanya kenapa? Karena ketika Anda di penelitian kuantitatif, data yang Anda dapatkan itu adalah berupa nilai-nilai atau berupa angka-angka. Dari angka-angka itu kemudian dianalisisnya adalah menggunakan ada SPSS, ada Minitab, ataupun ada software-software yang lainnya. Sedangkan di kualitatif, karena kualitatif itu berdasarkan dari peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen utamanya, oleh karena itu data yang dihasilkan itu lebih banyak deskriptif, lebih banyak wawancara ataupun juga tes identifikasi, sehingga ini menjadi sesuatu hal yang berbeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Oke, pada layar ini tersaji adalah pengumpulan data kualitatif. Tentu ini bukan skema yang harus dituruti seperti ini. Tentu setiap peneliti itu beda-beda. Ini saya ambil dari penelitian saya sendiri, jadi based on experience. Jadi ketika saya melakukan penelitian kualitatif tentang interferensi ya, ini saya menggunakan alur seperti ini. Jadi kita melakukan observasi dulu, observasi awal, yaitu kita sudah punya tes dulu ya. Jadi ada tes berapa soal itu terserah. Kalau saya sih untuk observasi itu saya lebih menggunakan uraian, ada 5 soal. Untuk banyaknya soal itu bebas nggih. Jadi tergantung nanti Anda itu mau meneliti seperti apa, mau mengidentifikasi yang seperti apa, ya itu bergantung nanti di diwujudkan dalam berapa banyak soal tes yang akan dibuat. Kemudian dari soal tes tadi sudah disampaikan ke katakan 3 sekolah, 6 kelas. Nah, dari situ kemudian dikumpulkan, oh ini yang masuk nominasi sesuai dengan topik. Oh ternyata ada 50% katakan. Nah, dari 50% itu tersebar di 3 sekolah dan 6 kelas tadi. Kemudian kita pilih sampling aja. Kita wawancarai guru ataupun juga wawancarai siswa. Nah, wawancara ini lebih ke mengidentifikasi atau mendalami topik penelitian kita. Oh ternyata katakan interferensi itu adalah kekacauan dalam pemanggilan kembali ingatan. Karena ada 2 ingatan yang saling berdekatan, kemudian ketika memanggil kembali itu menjadi kacau. Harusnya mengambil Susi, justru yang dipanggil adalah Susan. Nah, ini menjadi kacau. Kemudian dari sini kita kan punya banyak data ya, data dari tes tadi, data dari wawancara. Nah, ini disajikan dalam proposal penelitian kita dan juga itu menjadi dasar ketika kita membuat instrumen tes penelitian. Jadi kan di bab 1 itu kan ada data observasi kalau bisa ya. Jadi di situ ada gap analisisnya, yaitu dari data tadi itu bisa menjadi gap analisisnya. Cita-citanya seperti apa, harapannya seperti apa, tetapi fakta di lapangan itu ada bukti otentiknya di sana. Dari 3 sekolah 6 kelas tadi misalkan. Disampaikanlah. Nah, setelah itu kita susun tuh instrumen penelitian. Dasarnya apa? Dasarnya dari rumusan masalah kita, pertanyaan penelitian kita, dan juga tes
awal tadi, tes dari observasi awal tadi, kira-kira bisa nggak diperdalam, bisa nggak diperinci, atau oh ini soalnya nggak sesuai nih, kita buang aja kalau nggak sesuai. Oh ini bisa dikembangkan nih soalnya, kembangkan lebih rinci. Jadi nanti mungkin di observasi itu ada uraian, kemudian di instrumen untuk penelitian utama itu menjadi pilihan ganda, itu nggak ada masalah selama ada alasan yang kuat kenapa berubah. Nah, kemudian instrumen ini juga ada lebih dari satu ya mungkin ya, karena kan kualitatif nggak bisa kalau hanya instrumen tes saja. Nah, bagaimana nanti bentuk triangulasinya? Biasanya yang paling banyak digunakan itu triangulasi sumber ya, dari tes dan juga dari wawancara, gitu ya. Jadi baik instrumen tes ataupun instrumen wawancara ya harus diperbaiki, pedoman wawancaranya harus diperdalam gitu ya. Karena apa? Kita sudah punya pengalaman ketika observasi awal. Gitu. Nah, setelah dilakukan perbaikan, diperdalam, dikuatkan lagi instrumennya, baik tes maupun wawancara, selanjutnya adalah dilakukan tes yang beneran. Nah, jadi kan sebelum tadi kan sudah ada validasi mungkin atau FGD, itu silahkan. Ya, lebih baik itu ada FGD-nya ya. Ada FGD-nya karena dari mungkin dari pakar, dosen, atau dari guru, itu silahkan. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah yakin instrumen itu bisa untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka lakukanlah tes di kelas ataupun di sekolah. Berapa sekolah? Itu bebas silahkan. Nah, bebas silahkan. Semakin banyak, apakah semakin bagus? Ya, bagus juga. Itu data pasti akan berguna untuk penelitian-penelitian yang lain. Kalau Anda sesuai dengan topik yang Anda teliti, ya saya rasa jangan terlalu banyak-banyak ya. Karena kan juga nanti akan ini menjadi proses identifikasi ya, bukan ke langsung penentuan subjek. Jadi instrumen tes itu digunakan untuk identifikasi calon subjek, bukan untuk penentuan subjek, baru calon subjek. Jadi ketika hasil tes itu diperoleh, oh yang benar 40, yang salah 60 misalkan. Oh kita topik penelitiannya adalah tentang interferensi berpikir. Berarti kan yang dipilih adalah yang salah, berarti yang 40 tadi ya. Nah, salah yang seperti apa? Nah, pertanyaannya, salah yang seperti apa? Apakah salah hanya salah perhitungan? Oh, itu nggak termasuk indikator interferensi, dicoret. Oh, apakah salah rumus? Nah, rumus yang seperti apa? Kalau rumusnya itu memang kayak tadi ya, perbandingan senilai, harusnya perbandingan senilai menjadi perbandingan berbalik nilai. Oh, itu indikator interferensi. Keep dulu. Kita tahan dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus punya indikator dulu sebelum kita melaksanakan tes tadi. Nah, ternyata dari kesalahan yang 40 calon subjek tadi, setelah diteliti lebih lanjut, dianalisis lebih lanjut, ternyata hanya ada 10 orang yang diduga, nah ini baru dugaan, diduga mengalami interferensi berpikir. Nah, bagaimana kita tabayun, kita memastikan apakah dugaan ini benar atau enggak? Nah, untuk memastikan ini dugaan ini benar atau enggak, maka tahap selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini adalah proses tabayun. Proses untuk benar enggak sih gitu. Mencari tahu, ini benar enggak sih jawabannya ini? Nah, dari 10 orang tadi, 10 calon subjek tadi, ditanya satu-satu. Kamu ya pertanyaannya ini ya jangan langsung menjurus. Ini kamu jawab ini kenapa ya? Jangan gitu, tetapi ya kita ajak dulu ngobrol santai.
Nama kamu siapa, rumahmu di mana, kamu berapa bersaudara, kamu suka warna apa, suka makanan apa, kesehariannya ngapain. Ya untuk biar biar lebih dekat gitu ya dengan calon subjek. Setelah dekat, setelah subjek itu merasa nyaman dengan kita, nah barulah kita, kemarin kamu jawab ini ya, kok bisa ya? Eh, Coba deh, apa sih maksud dari soal ini? Nah, kemudian setelah dijawab, kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Kalau menurutmu dari soal seperti ini, kira-kira apa sih yang terbesit di dalam pikiranmu? Nah, harusnya seperti apa? Kemudian, kok bisa kamu mengerjakan seperti ini? Nah, dan sebagainya. Nah, ternyata dari 10 calon subjek tadi, hanya ada 5 orang yang bisa diwawancarai. Artinya bisa diwawancara itu yang bisa mengemukakan idenya secara lancar. Yang 5 lainnya itu nggak bisa bunyi, nggak bisa dengan lancar. Nah, berarti sudah mengecil lagi ya, dari 100 menjadi 40, dari 40 menjadi 10, dan menjadi 5. Nah, dari kelima ini kira-kira ada data yang mirip nggak? Ada penggolongannya ngumpul di satu tempat atau muncul tersebar di beberapa tempat? Apakah sesuai dengan indikator yang kita rencanakan sebelumnya, kita gunakan sebelumnya? Oh, ternyata ini bisa dikategorikan hanya menjadi dua kategori saja. Yang satu 3 orang, yang satu 2 orang. Nah, dari dua kategori itu, dari masing-masing calon subjek itu, apakah nanti akan digunakan semua atau hanya perwakilan saja satu-satu? Nah, itu bisa diputuskan ketika wawancara mana data yang paling lengkap, mana data yang paling bisa dipercaya. Nah, karena ketika tahap wawancara itu ya menjadi kunci utama dalam pemilihan subjek gitu ya. Jadi wawancara itu nggak nggak hanya sekali ya, kalau bisa ya jadi bisa berkali-kali. Mungkin ada data yang belum lengkap, yo wawancara lagi dilengkapi. Apa yang mau diwawancari secara mendalam gitu ya, ditanyakan. Nah, setelah itu kita punya data tes, kita punya data wawancara. Nah, kemudian kita kodekan. Dari pengkodian tadi itu adalah cara untuk mengkarakteristikkan data. Nah, dalam proses pengkodian ini tentu ada yang namanya reduksi data. Ya mungkin wawancara yang introduction tadi ya, rumahmu di mana itu nggak penting, itu di delete aja. Yang langsung, karena kemarin kamu menyelesaikan soal ini, kamu sudah baca. Nah, setelah kamu baca, apa sih yang terlintas di pikiranmu? Nah, itu mungkin baru yang dipakai, dikodekan. Untuk pengkodian itu ya bebas, silahkan. Oh, mau pakai S1 itu subjek 1, S2 itu subjek 2, itu bisa. Atau indikator interferensi itu apa? Kemudian masing-masing indikator dikodekan. Interferensi 1, interferensi 2, dan sebagainya. Itu silahkan, bebas. Asal konsisten. Nah, kemudian ketika sudah dikodekan, ya antara pengkodian dan pengkarakteristikan data ini ya bisa bercampur ya, saling terkaitan ya. Nah, mungkin di sini contohnya ada tiga karakteristik data. Jadi ada 3 kode utama, kemudian di masing-masing kode itu ada subkode lagi. Silahkan. Ini adalah mungkin ini jenis interferensi yang pertama, jenis interferensi yang kedua, jenis interferensi yang ketiga. Dari masing-masing ini ada di mana letak interferensinya. Nah, ini bisa diindekskan lagi juga. Nah,
Tentu karakteristik data ini juga ada acuannya ya, tergantung dari tujuan penelitiannya ataupun juga dari indikatornya. Setelah itu, maka kita interpretasikan apa sih sebetulnya hasil penelitian ini, maknanya apa, kaitannya dengan penelitian yang sebelumnya apa, apakah mensupport atau bahkan mengcounter. Jadi hasil penelitian yang kita peroleh itu nggak selamanya sesuai dengan penelitian A, sesuai dengan penelitian B, nggak selamanya seperti itu. Bahkan bisa ini nggak sesuai nih dengan penelitian A. Penelitian A itu interferensi muncul ketika ini, tetapi di dalam penelitian ini interferensi muncul di kala ini. Nah, beda. Kenapa kok beda? Mungkin sebabnya dari instrumen tes yang diberikan. Nah, ketika tes penelitian A itu gini-gini, di penelitian ini tesnya gini-gini dan sebagainya. Itu disampaikan sehingga gap analisis itu terisi. Nah, jadi antara bagian pendahuluan dengan bagian, nah ini ada yang berbeda ya. Ada bab hasil dan pembahasan, ada juga yang bab hasil, ada bab pembahasan tersendiri. Pokoknya di bagian pembahasan. Di pembahasan itu harusnya mengisi gap di bagian pendahuluan. Ketika di latar belakang atau di bagian pendahuluan itu kan ada gap masalahnya ya. Gap masalahnya. Nah, kemudian dari gap masalah itu kita bawa ke bab bagian pembahasan tadi untuk diisi dari hasil penelitian kita, dari interpretasi penelitian kita, hasil dari penelitian tadi. Gitu. Jadi saling terkait. Bab 1 tentang pendahuluan dengan bagian pembahasan itu saling menguatkan gitu ya. Setelah itu ya silahkan Anda wujudkan dalam bentuk laporan ataupun bentuknya skripsi ataupun artikel ilmiah. Silahkan disesuaikan dengan pedoman. Jadi itu teman-teman semuanya, proses dari pengumpulan data hingga nanti laporan. Nah, bagaimana membuat artikel ilmiah yang bagus, yang sesuai dengan apa yang kita mau ketika penelitian? Nah, ini akan kita bahas setelahnya. Nah, kita lebih fokus di bagian bagaimana kita mengumpulkan data. Jadi, penelitian kualitatif ini ya ini bukan masalah nilai ya. Kalau di tes instrumen tes itu bukan masalah ini nilainya 80, ini nilainya 90, itu nggak masalah. Kita lebih proses berpikir siswa itu ketika menyelesaikan tes. Jadi lebih ke ini step by stepnya seperti apa ya. Jadi nggak perlu dinilai angka 90 A, B, C, itu nggak perlu. Kita cukup menandai ini kenapa kok bisa. Jadi kita sudah men-screening ini kira-kira nanti akan timbul pertanyaan seperti ini gitu ya. Jadi ketika kualitatif, nah ini yang menjadi bagian sentralnya dari observasi, pembuatan instrumen, kemudian pemberian tes dan juga wawancara. Ini menjadi sentral termasuk dalam hal pengkodean. Nah, ini menjadi bagian yang paling penting sekali ini. Karena ini ya pengumpulan data, apakah datanya itu mendalam atau enggak ya bergantung dari instrumen yang kita gunakan, bergantung eksekusi kita. Gitu. Nah, bagaimana ketika pandemi? Apakah bisa melakukan tes? Bisa banget. Kan ada Google Form, ada Google Form. Ada Google Form, kemudian tesnya itu kita taruh di form, kemudian setelah itu ada, nah nanti kita akan praktekkan ya, saya akan kasih
contohnya. Jadi nanti ada form identifikasi, ada form Google Form itu ada kenalilah instrumen ini digunakan bla 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 bla, tujuannya adalah untuk ini dan harapannya ini. Tim penelitinya siapa disampaikan. Kemudian ada bagian identitas responden. Boleh menggunakan nama samaran, tetapi WA harus aktif dan sebagainya. Kemudian ada bagian kesanggupan dan sebagainya. Kesanggupan itu ya apakah responden bersedia untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya? Oh, centang. Bersedia untuk diwawancarai jika diperlukan? Centang. Bersedia untuk ya apalah nanti di checklist gitu, kemudian oke, sudah di checklist, kemudian baru bagian yang ketiga mungkin ya tes tadi. Kemudian setelah tes kita kan tahu tuh dari baca tadi, kemudian ada nomor WA, kita hubungi dulu, jangan langsung telepon, kita WA dulu. Mohon maaf sebelumnya, saya adalah Irfan dari UST. Saya bermaksud untuk melakukan wawancara, apakah bersedia? Kita screenshot pernyataan yang kemarin diisi dan sebagainya. Apakah kita bisa via telepon atau kita ketemuan dan sebagainya. Nah, ketika wawancara ya ditanyai apakah bisa bersedia direkam, rekam video atau audio saja. Nah, itu harus ditanyai. Itu namanya ada etika penelitian. Oke, gitu. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya, atau langsung via grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.